Adik sudah dengar tentang skandal PT Asabri? Iya, saya baru saja membaca beritanya, sangat memprihatinkan ya. Saat itu jumlah yang benernya sangat besar. Bagaimana bisa diikuti? Menurut saya ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap perusahaan dan dana investasi. Saya setuju, semakin transparan dan akuntabel pengolahan keuangan, semakin besar peluang untuk menjadi keuangan semacam ini. Tapi apakah setelah semua ini, apakah ada tindakan hukum yang diambil? Menurut berita itu sudah ada tindakan hukum yang diambil oleh pihak berwenang, tapi kita harus terus memantau perkembangannya. Benar, semoga tindakan yang diambil bisa mengambil efek jerah kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi semacam ini. Setuju. Ya sudah, ini menjadi pelajaran bagi perusahaan dan instansi keuangan lainnya untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola dana. Menurutku, untuk menangani masalah seperti ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan dana investasi. Betul, reformasi itu harus dilakukan peningkatan transparansi, regulasi, dan pengawasan yang ditingkatkan. Tapi bagaimana caranya memastikan reformasi itu efektif dilakukan ya? Apakah hanya dengan membuat peraturan baru? Tidak hanya itu, selain membuat peraturan yang ketat, juga perlu ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar pelanggar. Saya setuju, hal itu perlu digunakan pendidikan dan kesadaran yang lebih tinggi terhadap minimnya integritas dan etika bisnis di kalangan pengelolaan uang. Jadi bisa disimpulkan bahwa menangani masalah ini membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan banyak aspek, mulai dari regulasi hingga budaya administrasi. Benar sekali, dan tentunya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat penting dalam memastikan keberhasilan langkah-langkah tersebut. Bagaimana menurut kalian apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan? Menurutku salah satu langkah adalah dengan memperketat regulasi terkait pengelolaan investasi. Maksudnya mekanisme yang lebih ketat untuk mengawasi dan mengaudit perusahaan-perusahaan seperti PT Asabri. Ya, setuju. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar investor bisa menunjukkan dalam memilih di mana mereka akan menempatkan dananya. Saya setuju dengan halnya. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat lembaga-lembaga pengawas seperti BPK dan BPK, serta memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kecurangan keuangan. Ya benar, dan yang tak kalah pentingnya adalah meningkatkan transparansi informasi sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi mengenai kinerja dan investasi perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah kita perlu kombinasi dari berbagai langkah, mulai dari regulasi yang memungkinkan hingga peningkatan regulasi yang operasi dan edukasi untuk mencegah terulangannya kasus serupa di masa depan. Betul sekali. Semoga pemerintah dan semua pihak terkait bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan mencegahnya terulang di masa mendatang.